sami pada akan kusimpan lagi seperti warisan yang lain yang kusimpan minggu lalu. Ini vas bunga kesayangan ibu kami. Dibelinya dari Cina. Buatan zaman dinasti Ming. Harganya sangat mahal. Harus aku simpan. Harus aku simpan. Tumben, ingat pulang? Ingat dong Kak, ini kan hari Minggu. Kak, ini hari Minggu aku pulang, Kakak harusnya menyambut aku lah. Perempuan mingguan. Perempuan mingguan bagaimana Kakak itu? Biasa Kak, capek pulang. Bekerja apa capek? Loh, Kakak tidak tahu. Udahlah. Merokok. Rasanya ada yang tidak sesuai. Vas bunga kesayangan tidak ada. Biasanya di sini. Apa yang dilakukan kakakku itu? Minggu lalu waktu aku pulang, lukisan ayah dan ibu tidak ada di tempatnya. Lalu minggu sebelumnya lagi, stick gold kesayangan ayah juga tidak ada. Aku harus bicara. Aku tidak boleh diam saja, karena diam berarti itu merusak diriku sendiri. Aku harus beranikan diriku bicara dengan kakakku. Bicara apa? Sejak ayah dan ibu tiada, harus ada batas di antara kita. Akan kubuat batas. Maksudnya apa sih Kak? Maksudnya apa? Saya batasi. Di mana itu? Lo tidak boleh masuk ke lagi. Tidak, jangan seperti itu Kak. Jangan Kak. Setelah ayah dan ibu meninggal, hanya kakak saudaraku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi Kak. Sudahlah Kak. Kenapa harus seperti ini? Aku tahu akal Bulusmu. Akal bulus bagaimana Kak? Aku kan seorang kakak. Kak, isi bau rokok. Kak, aku hanya ingin mengatakan
mengatakan, menanyakan saja. Vas bunga kesayangan ibu, di mana saudara Kak? Tidak usah dengan Kak. Tolonglah Kak. Kak. Minggu lalu waktu aku pulang, tidak ada foto ayah dan ibu yang dilukis oleh pelukis terkenal itu. Ya, setiap aku pulang Kak, aku pulang kan seminggu sekali. Aku pengen melihat Kak. Tiap seminggu sekali itu, aku pengen menikmati rumah ini seperti dulu. Mengenang ayah dan ibu Kak. Berikan ini padaku Kak. Berikan. Kak. Semuanya agar tidak memperkeruh hidupmu, agar tidak menghalangimu, masa depanmu diperkeruh benda-benda peninggalan itu. Diam, katakan apa yang ada dalam otakmu yang semenir itu. Kak, apa sih? Aku tidak bermaksud apa-apa. Ini tidak adil Kak. Yang menjadi anak ayah dan ibu tidak hanya kakak, aku juga. Aku berhak dong Kak. Berhak apa? Aku berhak menikmati peninggalan ayah dan ibu. Kalau aku pulang, aku bisa melihat itu. Aku punya teman penyair tidak semelankolis ini. Siapa yang mengajarimu tiba-tiba sekarang menjadi melankolis begini? Siapa? Di sini banyak penyair sastrawan, tapi ada yang seperti itu. Kak, aku tahu kakak itu sedih. Kita semua sedih, aku juga sedih. Tapi Kak, kesedihan kakak itu syarat oleh karat. Kesedihanku adalah kesedihan yang ikhlas melepas Kak. Aku kok kakak begitu tertawanya? Aku ikhlas melepas sehingga kenangan terhadap ayah dan ibu itu menjadi indah, tidak menakutkan. Kau bilang kakak, berarti kau percaya padaku. Aku percaya, aku sayang. Semua benda aku simpan dengan baik. Sudah waktunya engkau memulai hidup baru, belajar mandiri. Kau sejak kecil hingga dewasa tidak pernah mandiri, taumu hanya bersolek. Ini kan penting Kak. Kita Tidak pernah pulang, perempuan mingguan. Kakak selalu katakan itu padaku. Nah iyalah, kamu jangan cuma setiap seminggu sekali. Kak, lalu dengarkan dulu. Setelah ayah dan ibu tiada, sudah waktunya kau mandiri. Aku mandiri, aku kerja, aku mandi sendiri. Jangan menyusu terus. Dan kau akan menyusu dari barang-barang warisan itu kan? Aku tidak menyusu dari barang-barang itu Kak. Aku tahu apa itu. Kak, kakak merasa sedih karena dalam benda-benda itu ada kenangan yang indah dengan ayah ibu kita. Kak, kalau kita terbiasa. Cukup. Kak, Cari lelaki aja, sana. Kak, Cari lelaki aja. Cari lelaki Kak, aja. jangan begitu. Kak. Apa sih ini? Cari Aku laki-laki mohon, sana. Kak. Cari mesin suami yang paling cocok. Aku mohon, Kak. Hanya benda itu harus kakak kembalikan ke tempatnya. Aku juga berhak, Kak. Ya, Kak. Bangun. Melihat ke sana, banyak lelaki. Cari yang perlu 12, 13, 14, 15. Kakakku, kamu menyedihkan sekali. Kita itu sudah membuktikan, Kak, bahwa kita tidak memerlukan laki-laki. Aku perlu lelaki. Hah? Kak, itu Aku sudah perlu lelaki. Aku perlu suami. Oh jangan munafik. Meskipun umurku sudah mau memasuki kepala anak. Kak, ini sudah sangat terlambat. Itu memalukan, Kak. Memerlukan lelaki. Memalukan sekali kakakku ini. Lelaki. Temanku Atikah bilang, mempunyai lelaki tidak sekadar untuk menyatu ragam. Laki-laki di mana-mana sama saja, hanya jenis kelamin, Kak. Laki-laki itu cuma jenis kelamin, kan?
Karena kok yang dipikirkan hanya masalah seks dan seks dan seks bersetubuh, makanya kau merebut pacarku Bram. Kak, Lelaki bagiku adalah perkawinan jiwa dan jiwa. luar biasa. Atika selalu mengatakan, minum kopi tidak sekadar minum kopi, tapi nafas yang menyatu dalam kepulan api. Itu menjijikkan, Kak. Itu menjijikkan. Sudahlah. Jangan selalu dikatakan perempuan mingguan, kemana saja biarkan aku akan lelaki. Aku tidak akan melihat siapa dia. Yang penting kelaminnya lelaki. Tuh kan, apa kataku? Laki-laki itu ya hanya kelamin. Yang aku ingin rumah ini ada lelaki menggantikan kehadiran ayah. Itu tidak boleh, Kak. Nafas lelaki, nafas perempuan berbeda. Menjijikkan sekali, Kakak. Nafas laki-laki memberikan getar kepada perempuan, tidak hanya rasa. Sudah, sudahlah, Kak. Itu menyedihkan. Sudah, aku akan pergi saja. Di masa tuaku berpegangan tangan, membagi cerita, Kak, tidak untuk rakyat. itu hanya ada dalam dongeng sehat dan cerita. Lelaki, Hanya adalah dalam dongeng. lelaki, Kak, sudahlah. Memang. Aku akan bersiap-siap. lelaki berbeda kelamin. Tapi bukan kelamin yang kuperlukan seperti engkau, hanya membutuhkan lelaki kelaminnya. Aku ini jiwa seperti Arjuna dan Srikandi. Wow. Perkawinan. Arjuna dan Srikandi. Oh iya. Di usia yang setengah abad lebih. Dan kakak tadi mengatakan aku merebut. Tahu? Itu kan salah kakak, bukan salahku. Waktu itu kakak selalu mengatakan kalau ditanya ayah, ibu, atau aku, sebetulnya kakak berpacaran tidak dengan Mas Bang? Enggak, aku enggak berpacaran. Aku cuma berteman. Perempuan dua, dengar. Aku berkata begitu untuk menguji kesetiaan Bram. Apa? Dengar dulu. Perempuan mingguan tidak tahu arti setia. Dengarkan. Kalau laki-laki yang baik tidak bisa terpegang diraih, maka ayah melarangku untuk menikah dengan lelaki yang bukan lelaki yang baik. Tapi dalam usiaku yang menjelang 60, aku tahu lelaki yang baik itu apa. Lelaki yang baik, lelaki yang pandai memilih kata-kata, itu disebut diksi. Kakak itu terlalu Diksi. Kakak itu sudah lama pensiun jadi dosen bahasa, sudahlah. Kakak. Hanya lelaki yang tahu diksi yang tahu suka. Udah, aku tidak mau lagi. Aku bersiap-siap ya. Siap kemana? Aku ada janji sama teman. Ya. Udah, aku mau bersiap-siap dulu. Ya. Aku mau bersiap-siap dengan kakak. Dengan teman juga. Aku mau pergi. Mau pergi lagi? Iya. Ada janji sama teman. Ya tidak usah. Kamu dengarkan dulu. Aku akan bicara masalah lelaki. Kak, sudahlah, tentang lelaki itu lupakan saja. Yang penting Kak, aku mohon nanti waktu aku pulang itu lukisan ayah dan ibu sudah ada di tempatnya. Juga aku mohon supaya vas bunga itu ada lagi di tempatnya. Kak, jangan begitu Kak. Jangan begitu Kak. Hei, perempuan mingguan. Sebentar Kak, udah daripada marah-marah Kak. Lebih baik begini. Oh, sebentar. Sebentar, ini kelihatan. Lelaki sejati adalah lelaki yang mau mendengarkan suara hati perempuan. Halo. Lelaki Kamu tadi nelpon ya? yang kupidamkan. Lelaki yang bisa menulis puisi.
tidak sekadar tetapi dia memaknai apa hidup. Dia tahu bahwa perempuan adalah payudara, perempuan adalah bumi, perempuan adalah menyusui segala yang ada di semesta ini. Perempuan bukan konco wingking. Kak, perempuan adalah bukan perempuan mingguan seperti dirimu. Kak, jangan begitu kak. Kak, Bisanya merokok, pergi bersolek. aku punya coklat. Coklat apa? Nah, Aku punya coklat. Coklat apa? Aku kasih coklat. Ya coklat. Duduklah kan. Mau aku bukakan? Aku kasih suami. Ya. Nah, ini coklat paling mahal dulunya. Sebab ini dibeli di Singapura. Buka mulutnya. Buka mulut. Buka mulut. Buka mulut. aku menurut ibu karena Iya. Ini pasti enak. Kakak pasti suka. Coba lah, Kak. Coba lah. Coba lah. Enak, Kak. Enak sekali. aku beli. Cepat sekali. Dia sudah pingsan. Oh, lelaki, manakah lelaki itu? Kakak selalu menikah. Puisi lelaki, Kak, lelaki puisi. kepalanya Kak biar enak Kak. Rambutnya dulu kan dulu. Tidurlah Kak. Tidurlah yang Lelakikah yang membelaiku? Puisikah yang membelaiku? aku lakimu. Tidurlah Kak. Tidurlah yang nyenyak. Oh, Tidurlah. Ya. Sentuhlah aku Kak. Rambutnya pendek. Silakan tidur dengan lelaki yang kau pilih siapapun dia. Asal Bang adalah milikku. Sekarang aku akan masuk ke kamarnya. Aku yakin semua benda-benda itu disimpan di kamarnya. Tidurlah Kak. Oh, ada yang melamar aku. Yang Oh, ada yang melamar aku. Stigol bersalut emas. Emas putih. Oh, indah sekali. Ini adalah milik ayah. Oh, lelaki Tidurlah Kak. puisi. Tidurlah yang benar. Tidurlah kakakku. Ayah, kalau stick golf ini aku patahkan, apakah ini akan menjadi barang berharga? Tidak, dia tidak boleh patah. Oh, lelaki. Hanya meninggal. Dia tidak boleh patah karena aku membutuhkanmu. Ayah, pernahkah ayah berpikir bahwa benda yang mahal dan berharga ini akan menjadi sumber pertengkaranku? Menjadi sumber pertengkaranku dengan kakak. Tapi aku tidak peduli karena aku sedang butuh uang. Aku
uang. Uang itu akan menyelamatkan perkawinanku, walaupun itu hanya perkawinan siri saja dengan Pam. Kak, aku sudah bangun. Kak, Ini mas kawin ya. sudah tinggal saja. Benda ini begitu berharga. Aku harus cari lagi. Ayah, Ibu, kenapa sulit sekali kita bertatapan mata berdua? Mataku selalu bergulir ke kanan bawah lukisan ini. Sebab di situ ada tanda tangan pelukisnya. Seorang pelukis yang sangat termasyhur, yang melukis wajah sahabatnya karena cinta. Apakah kamu masih berharga? Apakah memang wajah ayah dan ibu yang berharga atau tanda tangan lukisnya? Ayah, ibu, maafkan aku. Bagiku ayah dan ibu hanyalah ingatan. Ayah dan ibu hanya ingatan. Dan aku sekarang ini hidup di alam nyata, bukan di alam ingatan. Tidak perlu lagi kenangan-kenangan itu. Ayah, maafkan aku. Seorang yang sangat kaya akan membeli lukisan ini karena pelukisnya, ayah. Pelukisnya begitu termasyhur, melebihi wajah ayah dan ibu sendiri. Masih ada satu lagi. Vas bunga zamrud dari dinasti Ming, kesayangan ibunda. Dalam vas bunga ini sebetulnya ada wajah kami berdua. Tapi itu tidak penting lagi. Itu tidak penting lagi. Karena aku membutuhkan vas ini. Harganya. Dan menyelamatkan pernikahan siriku dengan Pam. Maafkan aku, Ibu. Ibu dan ayah benar. Pam sebetulnya hanya seorang bajingan. Tapi aku mencintainya, Ibu. Aku mencintainya. Cinta yang sangat mustahil. Tapi itu yang terjadi. Aku tidak sanggup berpisah dari Pam. Meski Pam sebetulnya mencintai kakak. Setiap kali dia tidur dengan aku, yang didesahkannya adalah nama kakak, bukan namaku. Tapi aku mencintainya, Ibu. Aku mencintainya. Aku akan segera menghubungi Pam. Aku akan segera menghubunginya agar dia cepat datang dan menyelesaikan perkara ini. Vas bunga ini dan semua gara-gara. Bang, iya Bang. Iya, sudah selesai Bang. Iya, dia tertidur. Enggak, dia hanya tertidur. Percaya padaku. Aku tahu kamu mencintai dia, tapi dia juga kakakku. Aku juga tidak akan membunuhnya. Cepat Bang, cepat ke sini. Bawa barang-barang yang palsu itu dan masukkan barang-barang Alsiri ini, lalu segera bawa. Cepat ya. Aku tunggu.
harus segera datang sebelum dia bangun, Bang. Ini masih ada di tanganku. Semoga ini, Bang, ini akan membuat diri kita menjadi lebih baik, Bang. Oh, Bang. Ya, oke. Pengkhianat! Pengkhianat! Kakak, Pengkhianat! kakak. Kau tutupi kehalusanmu dengan bahasamu, tapi kau menikam. Diksimu indah, tapi kau menikam. Maafkan aku, Kak, tapi aku memerlukannya. Ini Aku memerlukannya, Kak. menurut apa? Kau topeng, diksi. Jangan katakan itu padaku. Ku petari kanangnya partai Jokowi waka selintang teranggana saksana. Ini semua gara-gara kakak. Aku akan diceraikan, Bang. Aku diceraikan. Ibu, maafkan aku. Aku tak bisa menjadi warisanmu, Ibu. Simbol rasa sayang pada kami berdua, Ibu. Kau selalu bangga dengan kami. Kau selalu meletakkan bunga di jambangan itu, buah bunga. Aku dan Dia ibu, tapi dia itu pengkhianat ibu. Ternyata ibu selama ini ibu selalu mengatakan aku yang kasar, aku yang brutal, aku yang pemberontak. tapi Ibu, aku tak pernah mengkhianatimu, Ibu. Aku tak pernah mengkhianatimu. Maaf, aku hanya salah memilih diksi kalau bicara, Ibu. Tapi hatiku ibu, Oh, diksi. ibu, maafkan aku yang selalu kasar, tak bisa memilih diksi. Ibu, aku bukan penyair, ibu, aku bukan pujangga, tapi hatiku ibu. Hatiku adalah seorang munsi, ibu. Aku seorang munsi, jiwaku munsi, ibu. Ibu, ajari aku berbahasa yang indah, ibu. Ajari aku memaknai kata, ibu. Ajari aku bernafas dengan bahasa Ada dua, sastra. Bang. Cepat kemari, Bang. Tolong, Bang. Tolong. Sapunika atur titiangan dumugi monggareng Ajari aku berbahasa, ibu. Ibu Nadia.